like dan subscribe Anda sangat membantu kami untuk terus berkarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu penggunaan sistem Online Single Submission atau lebih dikenal dengan OSS, mulai dari pendaftaran hingga terbit perizinan berusaha. Siapkan perangkat komputer, laptop, atau tablet Anda. Pastikan perangkat tersebut telah terhubung dengan koneksi internet yang memadai. Buka web browser pada perangkat Anda. Disarankan untuk menggunakan web browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, serta bersihkan cache dan cookie pada web browser terlebih dahulu. Kemudian, masuk ke web OSS dengan mengetikkan oss.go.id. Web browser akan menampilkan halaman utama OSS. Pada halaman utama, tersedia menu seperti informasi, perizinan, insentif, dan pemantauan. Pada menu informasi, beberapa submenu yang harus diperhatikan antara lain menu KBLI yang memuat bidang usaha yang dapat diproses melalui OSS, menu perizinan yang memetakan jenis perizinan berusaha sesuai dengan bidang usaha KBLI, dan menu daftar negatif investasi memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Untuk memproses perizinan, langkah pertama adalah pendaftaran. Yang dapat melakukan pendaftaran di OSS adalah penanggung jawab perusahaan. Untuk pelaku non-perseorangan, pastikan penanggung jawab telah tertera dalam akta perusahaan. Menu pendaftaran terdapat di sebelah kanan atas halaman OSS. Setelah klik daftar, akan muncul kolom permintaan data. Kolom dengan tanda bintang wajib untuk diisi. Pastikan semua data diisi dengan lengkap dan benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan: pada kolom nomor induk kependudukan, nama, dan tanggal lahir, data diinput sama dengan yang tertera pada KTP elektronik. Perhatikan juga tanda baca dan spasi. Pada kolom jenis usaha, dimasukkan sesuai jenis pelaku usaha yang dimiliki, apakah perseorangan, non-perseorangan, atau perwakilan. Pilihan jenis usaha akan menentukan menu yang muncul setelah login ke OSS. Terakhir, email yang didaftarkan merupakan email perusahaan, bukan personal, karena akan menjadi username akun dan semua notifikasi akan masuk ke email tersebut. Pastikan juga email dapat menerima notifikasi dari OSS. Disarankan menggunakan email dengan domain Gmail, Yahoo, atau domain perusahaan yang tidak memblokir OSS. Setelah semua data dimasukkan dengan lengkap dan benar, langkah selanjutnya, masukkan kode CAPTCHA. Klik checklist "Saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan sistem OSS". Checklist ini merupakan disclaimer bahwa pemohon menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan sistem OSS. Kemudian, klik daftar. Buka email yang telah didaftarkan. Buka folder kotak masuk, termasuk folder spam. Setelah email diterima, buka email registrasi dari OSS. Kemudian klik tombol aktivasi. Jika tidak bisa diklik, copy pastekan tautan aktivasi yang tersedia. Setelah klik tombol aktivasi, pelaku usaha akan kembali mendapatkan email konfirmasi, username, dan password. Jika dalam 3 hari pelaku usaha tidak melakukan aktivasi, maka sistem akan menghapus akun dan harus melakukan pendaftaran ulang. Gunakan username dan password tersebut untuk masuk ke dalam OSS.
klik menu Masuk yang tersedia di sebelah kanan atas halaman utama OSS. Masukkan username dan password sesuai yang masuk ke dalam email. Setelah itu, ketik CAPTCHA yang tersedia dan klik login. Setelah berhasil melakukan login, akan muncul profil pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memilih untuk melengkapi profilnya pada menu My Profile. Selanjutnya, pelaku usaha dapat melihat list badan hukum yang dapat diproses melalui menu Profil, Perusahaan, Browse badan hukum. Melalui menu ini, pelaku usaha dapat memilih badan hukum yang akan diproses perizinannya berdasarkan pada akta yang telah diterima oleh OSS dari sistem AHU. Apabila dokumen akta telah tersedia, dapat dilihat pada menu perizinan berusaha, permohonan berusaha. Apabila akta yang ingin diproses belum tersedia di list akta, pelaku usaha dapat melakukan penambahan akta melalui menu perekaman data akta. Klik tombol tambah. Setelah diklik tombol tambah, akan muncul kolom permintaan data, yaitu data perusahaan. Terdapat beberapa data terkait perusahaan yang harus diisi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menu data perusahaan antara lain: nama perusahaan, diisikan hanya nama perusahaan tanpa mencantumkan jenis perusahaan seperti PT atau CV. Jenis perusahaan atau badan, diisi sesuai dengan jenis perusahaan yang direkam datanya. Status penanaman modal, diisikan status penanaman modal apakah PMA atau PMDN. Jika di dalam akta perusahaan terdapat salah satu pemegang saham yang merupakan perusahaan atau warga negara asing, pilih status PMA. Jangka waktu diisikan apabila di dalam akta terdapat jangka waktu untuk perusahaan. Alamat perusahaan diisikan hanya nama jalan dan nomor tanpa RT atau RW, kecamatan, kelurahan, ataupun kota. Isikan juga data-data lain seperti nomor telepon, nomor fax, dan NPWP. Selanjutnya, isikan data modal. Data modal ini meliputi modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, dan modal dalam bentuk lain. Modal dalam bentuk lain merupakan modal disetor dalam bentuk selain rupiah, misalnya lembar saham. Apabila tidak ada modal disetor dalam bentuk lain, dapat diisi dengan angka 0. Yang perlu diperhatikan, untuk perusahaan PMA, nilai modal disetor atau ditempatkan diisi sesuai ketentuan dalam undang-undang di atas 10 miliar rupiah. Setelah selesai melakukan perekaman, klik tombol simpan data di atas dan lanjutkan pengisian pada kolom berikutnya. Setelah selesai mengisi data akta, klik simpan untuk menyimpan. Ulangi proses sampai seluruh data akta selesai direkam. Selanjutnya, data pengurus dan pemegang saham. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain orang atau perusahaan asing. Kolom ini merupakan pilihan apakah data yang direkam merupakan orang atau perusahaan asing atau tidak. Nama perusahaan atau nama pengurus atau pemegang saham diisi dengan nama perusahaan atau nama orang. Apabila yang menjadi pemegang saham adalah badan usaha, maka isikan nama perusahaan tanpa PT, CV, atau jenis perusahaan lainnya. Direksi atau komisaris, diisi pilihan apakah data yang direkam merupakan direksi atau komisaris atau tidak. Direksi atau komisaris ini dapat juga berkedudukan sebagai pemegang saham. NPWP diisikan dengan nomor NPWP pengurus atau pemegang saham yang direkam. Bagian ini tidak mandatori, namun harus diisi apabila pengurus atau pemegang saham yang direkam bukan asing atau asing, namun wajib memiliki NPWP. Data NPWP yang diinput akan divalidasi oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Total modal diisi dengan total modal dari pemegang saham yang direkam.
Setelah selesai mengisi data pengurus atau pemegang saham, klik simpan untuk menyimpan data yang dimasukkan. Ulangi proses sampai seluruh data pengurus atau pemegang saham selesai direkam. Beberapa hal yang harus diperhatikan: data penanggung jawab perusahaan, termasuk nomor KTP atau paspor dan NPWP yang didaftarkan sebagai akun OSS, telah dimasukkan dengan benar dan lengkap. Besaran total penyertaan modal sesuai dengan data modal di store atau ditempatkan perusahaan. Kemudian, data maksud dan tujuan. Maksud diisi dengan kategori KBLI sesuai aktivitas ekonomi. Penggolongan ini diberi kode 1 digit kode alfabet dari huruf A sampai dengan huruf U atau 21 kategori. Sedangkan tujuan diisi dengan golongan pokok yang merupakan uraian lebih lanjut dari kategori yang diberi kode 2 digit angka. Setelah semua data diisi dengan benar dan lengkap, kemudian klik lanjutkan ke permohonan berusaha. Langkah selanjutnya setelah perekaman akta yaitu pemilihan akta melalui menu perizinan berusaha, permohonan berusaha. Apabila data yang direkam di akta telah sesuai, maka akta tersebut akan muncul pada bagian permohonan berusaha. Pilih akta. Kemudian proses akan berlanjut ke kegiatan penerbitan NIB, perizinan berusaha, dan perizinan komersial atau operasional. Hal yang perlu diperhatikan antara lain: sebelum melakukan klik pada pilih akta, pastikan sekali lagi data-data yang dimasukkan ke data akta sudah sesuai dengan dokumen akta dan ketentuan yang berlaku, misalnya terkait bidang usaha dan modal asing. Perhatikan kesesuaian antara data registrasi dengan data penanggung jawab perusahaan. Perhatikan data status penanaman modal apakah sudah benar. Perhatikan data modal yang disampaikan. Sesudah melakukan pilih akta, maka akan masuk ke proses berikutnya yaitu permohonan berusaha. Pada bagian awal, ditampilkan 5 langkah untuk menyelesaikan perizinan berusaha, yaitu validasi akta pengesahan atau pendirian. Kedua, validasi dan input kelengkapan data investasi. Ketiga, penentuan komitmen dan checklist izin usaha. Keempat, penentuan komitmen dan checklist izin komersial. Dan kelima, output. Pada langkah 1 atau validasi akta pengesahan atau pendirian, sistem akan memvalidasi NPWP perusahaan dan memastikan kembali data-data akta yang direkam telah sesuai. Klik tombol cek NPWP untuk validasi NPWP. Apabila NPWP valid, akan muncul informasi di bawah kolom nomor NPWP. Apabila NPWP Anda tidak valid, akan muncul informasi, misalnya, belum menyampaikan SPT tahunan. Untuk itu, pelaku usaha agar melakukan validasi dengan menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu di kantor pajak. Sebelum melakukan klik pada tombol lanjut, pastikan data yang tampil sudah sesuai dan benar. Pada saat masuk ke langkah kedua atau validasi dan input kelengkapan data investasi, yang pertama perlu diverifikasi adalah apakah perusahaan merupakan UMKM atau bukan. Apabila perusahaan tidak masuk kriteria UMKM, misalnya PMA, maka perusahaan tidak dapat melakukan pemilihan pada tahap ini. Selanjutnya, diisi data rencana penggunaan tenaga kerja asing. Default tampilan yang muncul adalah tidak. Lakukan pilihan dengan klik pada bagian yang berwarna putih untuk merubah pilihan menjadi ya. Selanjutnya, pengisian data usaha. Pada bagian ini, pelaku usaha menyampaikan data usaha secara detail. Pada saat pertama kali tampil, terdapat isian data pada kolom alamat pendirian, data tanah, data tenaga kerja Indonesia, dan data investasi masih kosong atau nilainya 0. Pada kolom KBLI, terdapat informasi bahwa pelaku usaha belum melakukan input data KBLI. Pada bagian ini,
Bagian sektor akan terisi otomatis sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinput pada saat perekaman akta. Pilih bidang usaha untuk memilih data yang akan diisi, lalu klik tombol ubah. Proses ini akan membawa pelaku usaha ke halaman untuk melakukan perubahan data usaha. Pada kegiatan perubahan data, KBLI otomatis akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Bagian berikutnya adalah pengisian data perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, pada kolom luas tanah yang diperlukan bidang usaha, diisi dengan luas tanah yang dipakai untuk menjalankan usaha. Semisal, luas tanah pabrik, gudang, atau kantor tergantung jenis usaha. Kolom ini tetap diisi walaupun tanah tersebut berstatus sewa. Perhatikan satuan luas dalam meter persegi atau hektar. Setelah menyelesaikan pengisian data perusahaan, berikutnya adalah pengisian data lokasi usaha. Pilihan kabupaten atau kota akan muncul sesuai pilihan provinsi pada pilihan sebelumnya. Pilihan kecamatan akan muncul sesuai dengan pilihan kabupaten atau kota pada pilihan sebelumnya, dan seterusnya. Setelah menyelesaikan pengisian data perusahaan, berikutnya adalah pengisian data lokasi usaha. Pilih kabupaten atau kota akan muncul sesuai pilihan provinsi pada pilihan sebelumnya. Pilihan kecamatan akan muncul sesuai pilihan kabupaten atau kota pada pilihan sebelumnya, dan seterusnya. Pada kolom alamat, tuliskan hanya nama jalan dan nomor tanpa RT atau RW, kecamatan, kelurahan, ataupun kabupaten atau kota. Selanjutnya, isi kolom titik lokasi yang menandakan atau memulai pemilihan titik pada peta. Untuk kolom kondisi, silakan diisi jawaban ya atau tidak sesuai pertanyaan. Selanjutnya, isi kolom titik lokasi yang menandakan atau memulai pemilihan titik pada peta. Untuk kolom kondisi, silakan diisi jawaban ya atau tidak sesuai pertanyaan. Langkah selanjutnya mengisi rencana nilai investasi yang diisi dengan rencana pengeluaran untuk kepentingan pembelian dan pematangan tanah, pembangunan gedung, pembelian mesin, dan lain-lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu bangunan atau gedung diisi dengan nilai rupiah untuk melakukan pembangunan atau gedung. Dapat diisi dengan 0 apabila tidak terdapat kegiatan pendirian bangunan atau gedung. Mesin peralatan diisi dengan nilai rupiah pembelian mesin dari dalam negeri. Dapat diisi dengan nilai 0 apabila terdapat pembelian mesin peralatan. Mesin peralatan impor diisi dengan nilai US dollar pembelian mesin dari luar negeri. Nilai akan dikonversi menjadi rupiah menurut kurs tengah Bank Indonesia. Dapat diisi dengan nilai 0 apabila tidak terdapat pembelian peralatan. Investasi lain-lain diisi dengan nilai rupiah untuk kegiatan lainnya terkait investasi. Dapat diisi dengan nilai 0 apabila tidak terdapat kegiatan investasi lain-lain. Modal kerja 3 bulanan diisi dengan nilai rupiah sesuai kebutuhan modal kerja selama 3 bulan. Setelah semua bagian terisi, lakukan klik simpan. Selanjutnya, klik 2 kali tombol lihat produk. Untuk melakukan penambahan KBLI, klik pada tombol tambah. Kegiatan ini akan menampilkan form penambahan data usaha produk. Selanjutnya, pada klik 2 kali pada tombol lihat produk. Untuk melakukan penambahan KBLI, klik pada tombol tambah. Kegiatan ini akan menampilkan form penambahan data usaha produk. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, pilih KBLI sesuai dengan 2 digit golongan pokok yang sudah dipilih pada saat pengisian akta, yaitu maksud dan tujuan. Satuan diisi dengan satuan perhitungan kapasitas. Untuk bidang jasa dapat dimasukkan rupiah. Untuk produk dapat dimasukkan satuan produksi seperti kilogram, kaleng, potong, dan lain-lain. Kapasitas diisi dengan jumlah produksi. Jenis produksi diisikan dengan jenis produk.
Untuk pelaku usaha dengan status penanaman modal PMA, sistem akan melakukan validasi data KBLI yang dipilih pada pengisian kolom pilih KBLI dengan ketentuan daftar negatif investasi atau DNI yang berlaku.